Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku kelas 8. Karena kita kemarin sudah menyelesaikan bab pertama dan juga sudah menyelesaikan uji kompetensi bab pertama tentang gerak benda, maka hari ini kita akan membahas yang bab kedua ya, tentang usaha dan pesawat sederhana. Nah, di bab kedua kali ini nanti masih ada hubungannya dengan bab yang pertama. Nanti yang akan kita bahas itu tentang apa sih yang dimaksud dengan usaha, terus faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya, apa sih pesawat sederhana itu apa, gunanya untuk apa, kayak gitu. Terus prinsip-prinsipnya itu apa. Nah, itu nanti yang akan kita bahas di pertemuan kita kali ini. Oke, kita bahas yang pertama dulu ya, tentang usaha. Apa itu sih usaha? Jadi usaha adalah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga menyebabkan benda itu bisa berpindah atau benda itu bisa bergerak ya. Jadi kalau kita ingin menggerakkan sebuah benda, maka kita harus mengeluarkan sejumlah gaya tertentu. Nah, sejumlah gaya tertentu ini yang disebut sebagai usaha. Jadi semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar pula usaha yang harus dikeluarkan. Kayak gini misalnya, kalau F-nya besar, maka W-nya juga besar. Jadi usaha itu bisa dicari pakai rumus ini ya. W sama dengan F kali delta S. F-nya itu gaya, delta S ini jaraknya. Jadi kalau kita ingin memindahkan benda, semakin berat bendanya, maka usahanya juga semakin besar. Semakin jauh kita mau memindahkan bendanya, maka usahanya juga semakin besar. Kalau di kehidupan nyata seperti ini. Kalau kita ingin dapat nilai 100 misalnya, nilainya kan besar tuh 100, maka usaha kita juga harus besar. Harus belajar lebih keras, harus belajar lebih rajin. Seperti itu. Kalau kita pengen rumah bagus, pengen punya mobil bagus, punya duit banyak, berarti usaha kita juga harus besar. Kayak gitu ya. Nah, kalau kita lihat di rumusnya ini, W sama dengan F kali delta S ya, kita bisa buatkan segitiganya. Nah, kayak gini. Berarti kalau ditanya F sama dengan gimana F-nya gayanya? Berarti W per S. Kalau ditanya S sama dengan berarti W per F. Kayak gini ya. Jadi segitiga ini sangat berguna untuk mengetahui rumus-rumus yang belum kita tahu. Oke. Tetapi beberapa benda itu benarnya dia bergerak tapi nggak punya perpindahan. Jadi tidak semua benda itu punya perpindahan yang bergerak ya. Ada kipas angin misalnya. Kipas angin. Nah, dia muter-muter. Tapi dia nggak pindah, cuman gerak-gerak aja. Nah, untuk benda-benda seperti itu, kita pakai rumusnya yang ini. P sama dengan W per T. Berarti ini ya. Nah, ini segitiganya. Berarti W sama dengan P kali T. Kita lihat rumusnya. Usaha yang dikeluarkan kita itu sebanding dengan daya atau volt atau watt, berapa watt bendanya, sebanding juga dengan berapa waktunya, lama waktunya. Ini kita tuliskan. W sama dengan P kali T. W-nya ini usaha, P-nya ini daya, T-nya ini waktu. Berarti semakin besar daya sebuah benda itu, misalnya kalau TV ya, semakin besar wattnya, maka usaha yang dikeluarkan juga semakin besar. Begitu pula semakin lama kita nonton TV, maka W yang harus dikeluarkan juga semakin besar. Kita nanti juga bisa membuatkan segitiganya ya. Ini W, ini P, ini T. Oke. Nanti ada contoh soal yang pakai kerjaan ya, juga ada tugas juga. Nanti pokoknya kalian simak aja video ini sampai selesai. Nanti di akhir atau di tengah-tengah, nggak tahu nanti, pokoknya ibu kasih contoh tugas yang harus kalian kerjakan. Oke, selanjutnya ini sudah seperti yang ibu jelaskan bahwasanya untuk menggerakkan suatu benda itu kita perlu usaha. Nah, manusia kemudian berpikir bagaimana tuh supaya kita tuh usaha dan gaya yang dikeluarkan itu turun, nggak banyak gitu. Kalau kita jalan kaki 1 kilo itu kan capek. Gimana nih caranya biar kita bisa nyampe ke suatu tempat tapi nggak capek-capek banget. Nah, makanya ada tercipta motor, mobil gitu kan. Nah,
kita juga kayak gitu. Gimana sih supaya usaha dan gaya yang kita keluarkan untuk menggerakkan suatu benda itu lebih kecil, jadi kita bisa menghemat energinya. Ya, W ini nama lain dari energi ya. Jadi gimana sih supaya kita tuh bisa menghemat energi? Maka muncullah yang namanya pesawat sederhana. Jadi pesawat sederhana itu alat yang digunakan untuk membantu mempermudah pekerjaan manusia supaya usaha dan gaya yang dikeluarkannya itu kecil. Nah, pakai rumus umum dari pesawat sederhana itu ya, KM sama dengan FB per FK. Kita lihat, KM ini keuntungan mekanis, FB ini gaya beban, kadang juga ditulis F doang yang gak ada K-nya. Bukan F ya, kalau gaya beban itu biasanya ditulis W. Nah, kalau FK gaya kuasa ini energi atau gaya yang harus dikeluarkan untuk memindahkan benda. Biasanya ditulis F. Bu Dani ulangi lagi ya. Kalau FB atau W ini adalah energi yang dikeluarkan untuk memindahkan energi dari benda tersebut. Ada gimana nih maksudnya? Misalnya ada sebuah benda 500 Newton. Nah, 500 Newton ini dari bendanya ini namanya W atau FB. Nah, kemudian tenaga untuk mengangkat benda itu namanya FK atau disebut juga sebagai F. Oke, seperti itu ya. Nanti kalau masih belum paham bisa ditanyakan. Nah, pesawat sederhana yang kita pelajari nanti di bab ini ada 4, yaitu katrol, roda berporos, bidang miring, dan juga tuas atau pengukit. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas katrol saja. Oke, jadi katrol ada 3 jenis ya. Yang pertama yaitu katrol tetap. Kalau kita lihat gambarnya, kenapa sih disebut katrol tetap? Karena si katrol ini dia nggak bisa pindah-pindah, tetap di situ. Nah, kalau kita lihat maka ini W-nya atau FB dan ini F-nya atau FK. Jadi ada sebuah ini kemudian ditancapkan. Nah, ini tuh bisa digunakan untuk membantu mengangkat benda ini ya. Kita lihat. Kalau dari kenampakannya gitu ya, maka kita bisa mencari rumus KM sama dengan W per F ya. Nanti hasilnya KM-nya adalah 1. Maksudnya KM-nya 1 itu gimana? Untuk memindahkan benda yang 500 Newton, maka kita juga butuh tenaga 500 Newton, sama. Lah, kalau sama-sama 500 Newton, misalnya ya, untuk memindahkan benda ini 500 Newton tadi ya, maka kita juga butuh tenaganya 500 Newton. Terus KM-nya di mana? Kan kayaknya nggak untung. Nah, keuntungan yang paling besar dari katrol tetap itu adalah untuk memindahkan benda. Memindahkan benda dengan cara mengubah arah gaya. Jadi yang semulanya di bawah kemudian bisa dipindah ke atas. Itu keuntungan mekaniknya. Jadi kalau ditanya apa sih keuntungannya dari katrol tetap? Kan keuntungan mekaniknya cuma 1. Jadi keuntungannya itu untuk memindah benda dengan cara merubah arah gayanya. Oke, kita lanjutkan ke jenis katrol yang kedua, yaitu katrol bergerak. Katrol bergerak atau nama lainnya katrol bebas. Kenapa disebut katrol bergerak? Karena katrolnya ini bisa gerak-gerak. Nah, katrolnya dihubungkan oleh 2 tali, terus kemudian bisa gerak-gerak, jadi bisa untuk memindahkan bendanya, gitu ya. Nah, keuntungan mekanik dari katrol bebas atau katrol bergerak ini adalah 2. Maksudnya, ini ya, ini F-nya. Maksudnya untuk memindahkan benda 100 Newton misalnya ya, maka kita akan membutuhkan F-nya cukup setengahnya, 1/2-nya, yaitu 50 Newton. Kayak gitu.
Itu kalau katrol bebas. Jadi keuntungan mekaniknya 2. Jadi untuk 100 Newton benda, maka kita cukup mengeluarkan setengahnya per 2-nya, yaitu 50 Newton. Kayak gitu ya. Oke, kita langsung lanjutkan aja ke katrol majemuk sebelum kita bahas ke contoh soal dan juga soal yang tugas harus kalian kerjakan. Kalau katrol majemuk ini punya nama lain katrol campuran. Kenapa kok namanya campuran atau majemuk? Karena di sini ada katrol bebas dan juga ada katrol bergerak yang dicampur atau yang bergabung menjadi suatu yang majemuk gitu ya. Nah, keuntungan mekaniknya itu dihitung dari jumlah talinya. Ulangi lagi ya. Tetapi bukan yang tali F ya. Yang ini nggak usah dihitung, tali yang untuk F. Jadi kalau dihitung talinya ada 1, 2, dan 3. Berarti contoh katrol majemuk seperti ini KM-nya adalah 3. Kayak gitu ya. Oke, kita langsung ke contoh soalnya aja ya. Contoh soal nomor 1. Mono mendorong sebuah meja dengan gaya 50 Newton. Ini gaya dari meja atau F-nya. Kemudian meja berpindah sejauh 3 meter. Ini adalah delta S-nya atau S-nya juga boleh. Nah, ini tulis yang diketahui apa saja. Berapakah usaha yang dilakukan Mono? Berarti F. F sama W sama dengan yang ditanya usaha, berarti W ya. W sama dengan F kali S. F-nya dimasukkan angkanya, S-nya juga ada, maka ketemulah usaha yang dikeluarkan Mono itu untuk memindahkan meja tersebut sejauh 3 meter adalah 240 Joule. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Ini contoh benda yang nggak pindah tempat tapi ada daya yang dikeluarkan. Kita lihat. Dalam 2 menit lampu menggunakan energi listrik sebanyak 3000 Joule. 3000 Joule ini berarti W-nya. Satuannya Joule. 2 menit berarti ini adalah T-nya. Tentukan daya, ditanya P-nya yang ditanya. Karena ini masih dalam 2 menit, maka ubah dulu ke detik. Kalau sudah diubah ke detik, maka kita masukkan ke rumus. Tadi kan W-nya sama dengan 3000. T-nya ini kan 120 detik ya. Kita masukkan ke rumusnya. Nah, ternyata daya dari alatnya itu ya. Daya dari lampu tersebut adalah 25 watt. Oke, soal yang ketiga ini contoh dari pesawat sederhana ya. Misalnya untuk mengangkat benda 20 Newton, ini berarti W-nya atau FB-nya ya. Berapa F-nya atau FK-nya. Nah, kalau dilihat itu kan berarti katrolnya katrol bebas ya. Nah, kalau katrol bebas berarti KM-nya 2. Kita pakai rumus ini. KM sama dengan W per F. KM W per F. Kalau ditanya berapa F-nya, maka F sama dengan W per KM. W-nya tadi 20, KM-nya kita ingat bahwa katrol bebas itu KM-nya 2. Berarti 20 dibagi 2 sama dengan 10 Newton. Lihat ya, jelas ada keuntungannya. Jadi untuk memindahkan benda 20 Newton kita hanya perlu 10 Newtonnya saja. Oke. Sekarang akan Ibu jelaskan untuk soal hari ini ya. Nah, di hari ini kita akan membahas soal ini tugas untuk kalian kerjakan. Yang pertama, sebuah kipas angin menyala selama 2 jam. Menyala selama 2 jam, ini berarti adalah T-nya. Ingat, harus dalam bentuk sekon. Jadi 2 jam kamu ubah ke berapa sekon, berapa detik. Itu untuk T-nya. 80 watt ini adalah P-nya.
Yang ditanya W, berarti W sama dengan P kali T. Ingat ya, P-nya 80, T-nya ini dalam detik. Jadi kalian harus ubah dulu 2 jam ke detiknya. Untuk soal yang nomor 2, pada katrol tetap keuntungan mekaniknya 1. Berarti untuk mengangkat benda 100 Newton diperlukan juga tenaga 100 Newton. Kemudian keuntungannya di mana? Tadi sudah Ibu jelaskan. Silakan kalian jawab. Soal yang nomor ketiga, tolong gambarkan katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk atau campuran ya. Ini silakan nanti digambar yang rapi. 3 soal ini silakan nantian kalian kerjakan. Kemudian nanti kalau sudah kalian foto dan kirimkan ke HP nomor WA Ibu ya. Terima kasih, hari ini sepertinya udah cukup dulu. Mari kita tutup dengan mengucapkan bacaan hamdal bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga bermanfaat ya. Pokoknya nanti kalau ada yang masih belum paham, silakan ditanyakan aja ya. Terima kasih untuk hari ini, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ingat, yang belum mengumpulkan tugas, silakan tetap mengumpulkan walaupun telatnya banyak, karena tetap untuk nilai hariannya itu sangat berpengaruh terhadap nilai akhir di rapot dan juga penentu kelulusan atau kenaikan kelas kalian ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Tetap sehat dan jaga terus protokol kesehatannya.